Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan keempat kali ini kita kembali pada mata kuliah studi naskah fikih munakahat. Kita kali ini akan membahas terkait yaitu hal yajuzu aqdun nikah alal khiyar, atau bisa yang artinya apakah boleh akad nikah itu berdasarkan dengan khiyar atau hak memilih. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, bahwa dalam pernikahan itu bisa dikatakan sebagai jual beli atau bisa dikatakan selain jual beli. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu ini pembahasan kita, wa amal mautu usyalis wa huwa hal yajuzu aqdun nikah alal khiyar. Juzu aqdun nikah alal khiyar ini ya. Oke. Fa inna jumhuru ala annahu la yajuz, yaitu jumhurul ulama itu mengatakan bahwa akad nikah berdasarkan khiyar itu la yajuzu atau tidak boleh. Wa qala Abu Sur yajuz, akan tetapi Abu Sur itu mengatakan boleh. Nah, apa sebabnya boleh dan tidaknya itu kita bahas bersama. Oke, ini ya, apakah boleh melakukan akad berdasarkan khiyar? Itu jumhur ulama berpendapat dan itu tidak boleh, dan tetapi Abu Sur berpendapat boleh. Nah, ini sebab perbedaan pendapatnya, yaitu wasababu fi ikhtilafihim taraddatan nikah bainal buyu'i allati la yajuz wa fihal khiyar wal buyu'i allati yajuzu fihal khiyar. Ini ya, sababu fi ikhtilafihim ini taraddatan nikah bainal buyu'. Jadi nikah itu diibaratkan sebagai buyu' atau jual beli, yang itu boleh. Wa buyu'un lati la yajuzu fiha khiyar, dan jual beli yang tidak boleh tawar menawar juga. Jadi ada jual beli yang tawar menawar, ada jual beli yang tidak tawar menawar. Nah, itu diibaratkan semacam itu pernikahan itu. Apakah pernikahan itu semacam itu? Coba kita lihat di sini ya. Ketidakjelasan pengertian nikah antara jual beli yang tidak ada hak untuk memilih dan jual beli yang ada hak untuk memilih. Nah, itu dikatakan sesungguhnya pada dasarnya dalam semua akad itu tidak ada hak memilih, kecuali perkara-perkara yang sudah ada nasnya dan ulama yang menyatakan adanya khiyar, harus mendatangkan dalil. Nah, ini musannif juga mengatakan di sini ya, mengatakan au naqulu inna asla fil uqudi ala khiyari illa ma waqa'a alaihi nas wa ala masitu lil khiyaril dalil, au naqul inna asla minhu al khiyar fil buyu'i huwal gharur wa al khanqatu lal gharuru fiha li annal maqsudu biha makarutu la mukayasah. Di sini disebutkan bahwa, atau kami katakan bahwa dasar dilarangnya hak khiyar dalam jual beli ialah adanya ketidakjelasan. Jadi
dilarang hak khiyar dalam jual beli itu tidak jelas apa yang dijual belikan. Nah, sedangkan dalam nikah tidak ada hal itu, karena tujuan dari nikah adalah saling menghormati dan memperlihatkan kebagusan hati. Jadi para mahasiswa semua ini bisa dimengerti ya, bahwa nikah itu bukan sekedar jual beli. Nah, jadi memaknainya bagaimana nanti para mahasiswa memaknainya bagaimana, apakah nikah itu seperti jual beli atau nikah itu adalah saling menghormati dan memperhatikan kebagusan hati, karena kebutuhan akan hak memilih dan melihat dalam pernikahan lebih besar dari apa yang ada dalam jual beli. Jadi dalam pernikahan itu lebih besar daripada hanya jual beli saja. Itu kurang lebihnya maksudnya begitu. Jadi nanti bisa memilah sendiri mahasiswa yang budiman semuanya, apakah memilih seorang istri atau seorang suami itu diibaratkan seperti jual beli. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu terkait ini ya, wa amma tarahil qabul min akhdib iqtar faini anil akdi, yaitu adalah pengucapan ya, ucapan qabul dari kedua mempelai itu bagaimana. Fa'ajaza Malik min dalikal tarahi al-yashiri wa mana'ahu qaumu wa ajazahu qaumu dalik mislu ayan khikal wali mar'ati bi ghairi idniha. Nah, ini pembahasan adalah tenggang waktu ucapan penerimaan qabul. Penerimaan qabul ya. Qabul itu apa? Ya, qabul itu akad nikah, itu ijab qabul itu ya. Salah satu dari dua orang yang melakukan akad. Nah, melakukan akad nikah. Malik berpendapat adanya tenggang waktu yang hanya sebentar. Ini ya. Fa'ajaza Malik. Malik berpendapat min dalika tarahil al yasir, artinya adalah sebentar. Oke. Dan kelompok yang lain, yang kedua, sekelompok ulama melarangnya dan sekelompok yang lain membolehkannya. Hal itu seperti seorang wali menikahkan seorang wanita tanpa izinnya. Nah, ini ya, wa jasa qaumudadik misla ayan khika al-wali mar'ata bigori idniha. Jadi seorang wali menikahkan anaknya atau wanitanya itu dengan tanpa izin dari wanita tersebut. Jadi seorang bapak itu tanpa ada persetujuan dari anaknya itu bisa saja menikahkan, walaupun anaknya itu kemungkinan tidak setuju gitu. Jadi yang paling penting dalam pernikahan itu adalah seorang wali, yang laki-laki dan walinya, walaupun nanti yang perempuan itu tidak ada dalam satu tempat itu, mungkin tempat berbeda, itu masih sah saja. Yang penting adalah walinya menikahkannya. Itu ya. Tapi itu ada perdebatan lagi, nanti kita bahas di bab selanjutnya, itu ada perbedaan pendapat di situ. Nah, siapa saja nanti yang di antara ulama yang membolehkan, yaitu adalah yang membolehkan itu wa mimman mana'ahu mutlaqan asy-Syafi'i. Jadi di antara ulama yang membolehkan ialah Syafi'i. Termasuk yang membolehkan secara mutlak ialah Abu Hanifah dan pengikutnya, serta yang membedakan antara waktu yang lama dan sebentar adalah pendapat Malik. Jadi yang berpendapat
waktu yang sebentar dan lama itu hanya Malik saja, sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah itu tidak mempermasalahkannya. Pengucapan atau tenggang waktu ucapan penerimaan qabul dari salah satu dua orang yang melakukan akad. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Nah, ini ya. Sebentar, ada sebab perbedaan pendapatnya. Apa itu? Saya lupa tadi. Ya ini. Apa perbedaan pendapatnya? Sebab perbedaan pendapatnya yaitu sababu ikhtilafihim wa hal minasyuruti in aqadi wujudil qabuli minal muta'atikina fil waqti waqid ma'an am laisa dzalika min syartihi wa misla hadzal khilaf arada fil buyu'i. Yang maksudnya adalah apakah termasuk syarat sah adanya penerimaan salah satu dari dua orang yang melakukan akad dalam satu waktu secara bersamaan atau bukan termasuk syarat sahnya. Perbedaan pendapat seperti ini juga terdapat dalam jual beli. Jadi dalam jual beli ini juga ada perbedaan pendapat nih. Jadi ada akad ijab qabul. Ijab terus qabulnya bagaimana? Nah, ini yang diperdapatkan adalah qabulnya tersebut. Jadi ini apakah termasuk syarat sahnya adanya penerimaan salah satu dari dua orang yang melakukan akad. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Dan kalau ini diibaratkan seperti jual beli atau diibaratkan seperti bukan jual beli. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait tugasnya. Nanti silahkan para mahasiswa yang budiman membuat tugas seperti teks tersebut dengan PPT atau dengan tulisan tangan atau dengan yang lain, Word atau yang lain, yaitu adalah babus saniyah hal yushawiju syagiru wiru abi. Jadi adalah apakah seorang bapak itu boleh menikahkan anaknya yang masih kecil. Nah, itu ya yang nanti di para mahasiswa kerjakan dalam tugasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ila biqa fi amanillah, syukran ala husni timamikum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.